Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beto Day 07. Dalam konten kali ini kita berbicara soal pendidikan di Indonesia yang beberapa hari yang lalu sempat viral terkait dengan UKT ya. Ada salah satu kampus mahasiswanya protes untuk terkait kenaikan UKT. Ending terakhirnya dilaporkan oleh rektornya sendiri ke pihak kepolisian. Nah, saya tidak sebut lagi nama kampusnya, mungkin teman-teman bisa tahu nama kampusnya di mana, daerahnya di mana. Nah, di konten kali ini kita bicara soal pendidikan dan sempat dinarasikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, si Pinocchio, mengatakan bahwa UKT, peraturan UKT yang sekarang 2024 hanya berlaku kepada mahasiswa baru. Pak Nadiem, memangnya semua rakyat Indonesia itu kaya? Memangnya semua rakyat Indonesia itu mampu membayar UKT yang Bapak tentuin dengan hawa nafsu Bapak sendiri? Bapak sepakati dengan Bapak punya hawa nafsu sendiri. Pak Nadiem Makarim, saya mau tanya, salah satu dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu Bapak mau taruh di mana? Tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Bapak mau taruh di mana? Dengan Bapak memplotting UKT yang begitu tinggi hanya berlaku kepada mahasiswa baru. Memangnya semua mahasiswa baru mampu membayar itu? Berpikirlah yang wajar, Pak. Jangan menjadikan pendidikan di Indonesia itu sebagai ladang bisnis. Bapak perlu tahu bahwa semua warga negara Indonesia, semua generasi muda di Indonesia itu menginginkan pendidikan yang tinggi, tetapi dibatasi oleh keputusan-keputusan Bapak terkait dengan UKT. Jadi Bapak kalau berbohong terus, nanti hidungnya itu tambah tinggi terus, tambah panjang terus. Begitu Pak. Coba Bapak lihat ke Indonesia bagian timur dah. Wilayah yang punya talenta, wilayah yang sumber daya alamnya melimpah. Tetapi apa? Kebijakan pendidikan seperti apa? Lihatlah orang-orang di Papua sana. Mereka datang menukarkan sayur dengan seragam sekolah. Mereka datang menukarkan pepayah dengan sepatu sekolah. Itu hanya demi untuk mereka bisa berpendidikan, merasakan indahnya pendidikan. Tetapi apa keputusan Bapak terhadap orang-orang yang ada di pelosok Indonesia ini? Apakah yang berhak berpendidikan tinggi cuma orang-orang kaya? Berpikir itu Pak. Bapak menawarkan solusi terkait dengan KIP. KIP pun tidak pas sasaran Pak. Kebanyakan di kampus-kampus yang orang-orang yang dapat KIP itu datang dengan mobil Pajero. Memamerkan handphone yang harga 25 juta, 30 juta. KIP itu pun tidak pas sasaran. Jadi Bapak berpikir lagi terkait dengan UKT. Semua mahasiswa baru tidak mampu membayar UKT yang Bapak tentukan. Karena semua rakyat Indonesia itu bukan semuanya kaya. Ada yang hidupnya di bawah standar kemiskinan. Ada yang hidupnya menengah. Belum lagi rakyat Indonesia ada yang berumah tangga. Anaknya 1, 2, 3, anaknya ada yang sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, bahkan ada yang ingin kuliah. Bagaimana seorang bapak rumah tangga untuk mampu memfasilitasi anaknya sampai ke perguruan tinggi? Nah, ini kebijakan-kebijakan Bapak Nadiem Makarim ini adalah orang kaya yang harus berpendidikan tinggi. Orang miskin dilarang berpendidikan. Atau orang miskin dilarang sakit. Atau orang miskin dilarang cerdas. Itu yang dimaksudkan. Ini adalah proses pembodohan di negeri ini. Saya mau tanyakan kepada Bapak Nadiem Makarim, si Pinocchio, memangnya salah satu dari tujuan negara itu Bapak mau taruh di mana? Salah satu dari tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Kalau kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Bapak harus menentukan UKT itu atau biaya kuliah itu harus bisa ditempuh oleh orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk apa? Untuk mereka bisa merasakan pendidikan. Setidaknya seorang bapak rumah tangga tidak mampu lagi merasakan pendidikan di perguruan tinggi, maka dia mampu untuk mendorong anaknya dengan kekuatannya, dengan apa yang dia mampu untuk anaknya bisa mampu merasakan perguruan tinggi.
Tetapi hari ini apa yang Bapak lakukan? Kata Bapak, UKT hanya berlaku kepada semua mahasiswa. Wih, berlaku kepada semua mahasiswa, memangnya semua mahasiswa bisa bayar? Apakah rakyat Indonesia ini semuanya kaya? Bapak harus berpikir itu secara rasional. Jangan Bapak menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis untuk kepentingan Bapak dan kroni-kroni Bapak dan rezim-rezim Bapak saja. Semaunya Bapak menentukan UKT mengikuti hawa nafsu Bapak saja. Ucapkan itu baik-baik, wahai Menteri Nadiem Makarim, si Ponokio. Jangan Anda terlalu berbohong, jangan Anda terlalu menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis untuk kepentingan diri Anda. Jadi ketika Bapak tentukan sebuah peraturan terkait dengan UKT, terkait dengan biaya pendidikan, maka Bapak harus berpikir dulu, kalangan masyarakat Indonesia ini bagaimana? Latar belakang kehidupannya seperti apa? Apakah semuanya itu kaya? Kan gak mungkin, Pak. Jadi Bapak harus berpikir, Bapak coba melihat ke Indonesia bagian timur, melihat ke Papua, yang daerahnya begitu kaya. Tetapi generasi-generasi Papua itu datang dengan seikat sayur untuk menukar dengan seragam sekolah. Datang dengan sebutir pepaya untuk menukar dengan sepatu sekolah. Bapak harus melihat itu. Orang-orang di Papua sana haus akan pendidikan. Tetapi apa? Dibatasi oleh mahalnya biaya pendidikan, biaya kuliah. Bapak harus melihat ke sana. Jangan Bapak menentukan biaya kuliah mengikuti hawa nafsu Bapak. Weh, Ponokiwe, Anda harus berpikir tentang masyarakat di kalangan bawah ini seperti apa. Apakah dia mampu membayar biaya kuliah anaknya? Apakah dia mampu membayar kuliah adiknya? Karena rakyat Indonesia itu rata-rata orang-orang yang berumah tangga itu punya anak 1, 2, dan 3. Dan anak-anak mereka kebanyakan yang memilih untuk merasakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Tetapi Bapak tidak punya nurani untuk melihat itu. Jadi berpikirlah dengan baik dan benar, Pak. Jangan mengikuti hawa nafsu Bapak terkait dengan menentukan biaya kuliah yang begitu tinggi. Tidak semua mahasiswa baru itu mampu membayar itu, Pak. Banyak generasi muda yang di Indonesia itu menginginkan perguruan tinggi. Banyak generasi muda yang cerdas. Banyak generasi muda yang bertalenta. Tetapi apa? Dibatasi oleh biaya pendidikan yang begitu mahal, Pak. Bagaimana mungkin kalau kita mencerdaskan kehidupan bangsa kalau biaya pendidikannya seperti itu? Apakah di Indonesia ini hanya orang-orang kaya saja yang bisa melanjutkan perguruan tinggi? Orang miskin dilarang sakit? Orang miskin dilarang cerdas? Yang dibolehkan cerdas hanya orang-orang kaya? Yang dibolehkan pintar hanya orang-orang kaya? Yang dibolehkan sehat hanya orang-orang kaya? Dipikirkan baik-baik. Ini negara negara ini diperjuangkan bukan hanya nenek moyang Bapak Makarim Nadiem saja yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Bukan nenek moyang Bapak saja yang merelakan pertumpahan darah, nyawa atas kemerdekaan negara ini. Jadi Pak Nadiem harus ucapkan itu baik-baik bahwa negara ini merdeka itu atas semua kontribusi rakyat Indonesia yang hari ini mereka berhak untuk mengikuti perguruan tinggi, berhak untuk merasakan perguruan tinggi, Pak. Oke, kurang lebih seperti itu konten dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa komentar di bawah terkait dengan pendidikan di Indonesia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.